Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Kak Dityawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gianyar. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Yang pertama, trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosung Tolodo, yaitu seorang pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh atau suri tauladan yang baik. Ing Madyo Mangunkarso, seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, Tut Wuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Berikutnya, pendidikan dan pengajaran. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses mengubah sikap atau tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Sedangkan pengajaran adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu yang bisa dilakukan oleh dosen, guru, ustadz yang mengajar atau menyampaikan ilmu kepada murid yang belajar. Hasilnya murid menjadi pandai dan berilmu pengetahuan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah mengajar hanya sebatas mentransfer ilmu. Kemudian murid adalah objek pembelajaran. Pembelajaran teacher center. Anak atau murid adalah sebuah kertas kosong. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya sebagai seorang guru bisa menjadi seperti petani yang mampu mengubah tanah tandus menjadi subur sehingga dapat hasil panen yang maksimal. Apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas menjadi lebih baik sehingga mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan agar kelas menjadi lebih baik sehingga mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Seharusnya saya menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Seharusnya saya menerapkan pembelajaran student center. Seharusnya saya menganggap anak atau murid adalah sebuah kertas yang berisi tulisan atau garis samar. Seharusnya saya lebih baik memahami karakteristik murid daripada ketuntasan materi. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh berdasarkan aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian murid sebagai subjek pembelajaran. Murid bebas berekspresi, murid bebas mengemukakan pendapat, murid bebas berkreasi.
Nah, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan konsep memerdekakan anak. Melaksanakan pembelajaran menuntun, bukan menuntut. Berdasarkan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, orang tua atau wali murid, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, demikian tadi pemaparan dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat pejuang pendidikan. Om Santi 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 Om.